Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini ya, Pak Akbar akan menyampaikan tentang perilaku jujur ya. Jujur itu sudah diberi contoh oleh Nabi Muhammad ya, sehingga Nabi Muhammad itu dijuluki sebagai uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik ya. Uswatun hasanah itu teladan yang baik ya. Contoh kecil saja Nabi Muhammad itu dari sifatnya atau perilaku jujurnya itu, yang pertama, Nabi Muhammad itu ketika dia itu berumur 12 tahun sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya serta kakeknya yang mengasuh. Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib di usia 12 tahun ya. Di usia 12 tahun itu Nabi Muhammad diajak oleh pamannya agar hidup mandiri ya. Hidup mandirinya yaitu berupa mengembala kambing serta berjualan di negeri Syam ya. Nabi Muhammad dalam jualannya itu sangat unik, sangat baik ya. Contoh saja kecil, ketika Nabi Muhammad itu berdagang ya. Contoh, ketika Nabi Muhammad itu siangnya itu berdagang, paginya itu dia mengambil buah. Contoh, Nabi Muhammad itu berjualan buah, paginya memetik buah untuk dijual, lah siangnya untuk jualan gitu, untuk dijual. Berdagangnya di waktu siang gitu. Ketika itu pun ya, Nabi Muhammad berjualan di jejer-jejer ke, enak sing membeli. Ini buahnya segar atau tidak? Nabi Muhammad pun juga menjawab, ini segar ya, buah ini segar karena baru tadi pagi memetiknya. Oke, senang toh penjual yang lain, pembeli yang lain itu juga merasa simpatik kepada Nabi Muhammad. Bahasanya Nabi Muhammad itu kalau jualannya segar-segar. Di keesokan harinya Nabi Muhammad ternyata jualannya itu masih ya, jualannya masih sama. Ketika siang berjualan di Syam itu di jejer buah-buahnya. Nah, ketika ada yang beli, apakah buah ini segar? Karena baru memetik, Nabi Muhammad juga menjawab, tidak, buah ini sudah kemarin memetiknya. Nah, disitulah letak Nabi Muhammad kejujurannya yang bisa diambil itu. Karena apa? Di lingkungan sekitar kita banyak sekali orang yang bilang, apakah buah ini segar? Ya segar, baru memetik, padahal wis ket biyen memetik. Terus apakah buah ini sudah matang? Gak ngerti matang emporane, ngomong pun mateng niki, padahal durung mateng. Cek ning jerone cek mentah. Nah, berarti kan tidak jujur dalam jualannya. Seperti itu. Lah, maka dari itu Nabi Muhammad diberi gelar yaitu Al-Amin gitu. Dalam kejujurannya Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin. Itu nggih. Jujur adalah mengucapkan sesuatu yang sebenarnya ya. Ngomong apa eneke wis jenenge jujur ya. Saya ulangi lagi, jujur yaitu mengucapkan atau mengatakan yang sebenarnya. Contoh, apabila A ya diomong A, B ya diomong B. Contoh, apakah kamu sudah mengerjakan LKS-nya? Belum. Ya ngomong belum. Ngomongnya wes ternyata belum, berarti kan gak jujur. Contohnya, apakah kamu sudah mengerjakan? Belum Pak Akbar. Lah kenapa? Kemarin repot diajak oleh bapaknya ke mana gitu ya. Ternyata dia mainan HP. Berarti dia apa? Tidak jujur. Berarti lawan dari jujur yaitu berbohong atau dusta. Jujur lawan katanya
dusta atau berbohong. Gitu nggih. Orang yang tidak jujur atau dusta itu bisa menyebabkan kemunafikan ya. Kemunafikan ya. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu bisa kalian lihat di halaman 4, yaitu apabila dia berbicara dia berdusta gitu. Yang pertama, apabila dia berbicara dia berdusta. Yang kedua, mengingkari janji, sering mengingkari janji, dikongkon apa-apa diingkari janjine. Yang ketiga, berkhianat gitu, berkhianat atau tidak dapat dipercaya atau berkhianat. Itu ya tanda-tanda orang munafik. Dan selanjutnya, macam-macam jujur itu juga ada 3 macam-macam jujur, yaitu yang pertama jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, serta perbuatan. Saya ulangi lagi ya, jujur dalam niat gitu. Niat itu dalam ucapan, ucapannya kan dalam hati boleh, dalam ketika dikeluarkan dalam mulut juga boleh, diucapkan dalam mulut juga boleh. Saya ulangi lagi ya, macam-macam niat ada 3, yaitu macam-macam jujur ada 3, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Itu nggih, ada 3. Selanjutnya, bisa kalian lihat sendiri ya, maksudnya jujur dalam niat itu apa ya. Contoh pun di situ, motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka mentaati perintah Allah ya. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas. Contoh saja, si A ya, contoh si A itu orang yang Islam, orang Islam atau orang Muslim. Berarti perintah dia adalah sholat ya, sholat, puasa, ngaji, berbakti kepada orang tua. Tapi dalam sholatnya dia itu tidak ikhlas ya. Berarti dia berbohong dalam niatnya gitu. Seperti itu lagi. Contoh lagi, berbohong dalam niat itu ketika si A itu disuruh oleh bapaknya, le tubasne bapak rokok. Nggih, Pak. Ngono. Betul, artane dibetul. Nah, dalam arti wah apa ngongkon naik bapak iki. Nah, berarti dalam niatnya itu adalah niat yang tidak ikhlas, padahal berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban. Itu ya. Yang kedua, jujur dalam ucapan ya, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Seperti yang tadi ya, yang saya sampaikan, apabila kamu sudah mengerjakan ya bilang mengerjakan, kalau belum ya belum. Jangan ngomong belum tapi dengan alasan yang tidak sesuai. Ngomong wes ternyata berbohong. Gitu ya, gak boleh seperti itu. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahir, batin, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Itu ya. Itu adalah macam-macam dari jujur. Ya. Jujur kuwi disenangi karo Gusti Allah. Jujur ya disenangi karo kebanggaane, jujur kuwi kebanggaane Rasulullah. Dapat dilihat itu di halaman 5. Bisa kalian kerjakan halaman 6 itu nggih. Halaman 6, apakah ya apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur yaitu tadi ya yang sudah saya sampaikan, jujur adalah itu. Terus sebutkan macam-macam jujur ada 3 tadi nggih. Terus lagi apa lawan dari jujur sudah saya jelaskan tadi juga nggih. Sebutkan tanda-tanda orang munafik sudah saya jelaskan tadi ada 3 juga. Kenapa kepada siapa kita harus bersikap jujur, karo sapa gitu. Terus ada nomor 6 juga, itu bisa kalian kerjakan di halaman 6 langsung di LKS. Gitu saja, sekian dan terima kasih dari Pak Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.